Diduga pembunuhan berencana, pengacara Rudy Esgani sempat curhat ke kakak soal kasus yang ditangani. Pengacara Rudy Esgani tewas setelah ditembak orang tak dikenal, OTK, di kediamannya di Desa Patuku Limpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, pada Selasa, tanggal 31 Desember tahun 2024, malam. Sebelum meregang nyawa, kakak Rudy, Arifin Gani mengatakan sempat curhat ke dirinya terkait kasus yang tengah ditanganinya. Arifin mengatakan sang adik mengatakan bahwa dalam waktu dekat, kasus yang ditanganinya akan segera disidangkan. Sebelum meninggal, dia cuma bilang bahwa dia punya klien dan akan sidang, kata Arifin pada Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025, di rumah duka di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Dikutip dari Tribun Timur. Selain itu, Arifin mengetahui adiknya tengah menangani berbagai kasus di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan, Sulsel. Kasus yang ditangani itu kadang di Bon, di Sopeng, Wajo, dan Pangkep, ungkap Arifin. Kasus paling banyak ditangani di Kabupaten Bon. Di sana itu ada kasus pidana dan perdata, tambahnya. Pada kesempatan yang sama, Arifin juga menyebut Rudy tidak pernah bercerita bahwa korban memiliki masalah dengan orang lain. Dia tidak pernah bilang dapat ancaman atau hal lainnya, ujarnya. Lebih lanjut, Arifin berharap kasus penembakan yang menimpa adiknya hingga tewas agar diungkap hingga tuntas. Saya tentu meminta kepada pihak kepolisian supaya betul-betul mengusut siapa pelakunya, jelasnya. Terpisah, kriminolog dari Universitas Negeri Makassar, UNM, Heri Tahir menduga penembakan terhadap Rudy adalah pembunuhan berencana. Kalau dilihat dari sisi kriminolog ini merupakan pembunuhan berencana dan struktur, ujar Heri saat dikonfirmasi TribunTandaHubungTimur.com via telepon selular, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2024. Menurutnya, korban sudah lama diincar. Hal itu dibuktikan dengan pelaku mengetahui posisi hingga kondisi korban saat peristiwa terjadi. Sudah lama diincar dan ikuti dan bisa jadi juga dilakukan oleh orang yang profesional karena melihat dari sisi penembakannya dia tahu titik vital seseorang, sambungnya. Selain itu, Heri juga menduga pelaku dalam kasus ini lebih dari satu orang. Kalau yang mengeksekusinya itu satu orang tapi yang terlibat dalam proses penembakan itu lebih dari satu orang, bebernya. Di sisi lain, Heri mengakui profesi pengacara seperti yang dilakukan oleh Rudy memang rawan menjadi korban tindakan kriminal. Terkait kasus Rudy, dia sudah mengetahui bahwa korban tengah menyelidiki berbagai kasus sebelum tewas. Heri menjelaskan kasus perdata yang turut ditangani Rudy memang sensitif dan beresiko akan kriminalisasi. Apalagi saya baca juga kasus yang paling banyak ditangani itu masalah perdata. Itu kan sensitif sekali. Pidana juga sensitif, ucapnya.